Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang larutan penyangga atau buffer ya. Jadi yuk kita simak videonya. Apa sih larutan penyangga itu? Nah, jadi larutan penyangga ini disebut dengan buffer ya. Tapi ingat nih teman-teman, buffer ya, bukan baper. Nah, jadi buat kalian yang masih baper sama hidupnya, masih baper sama gebetan, yuk kita lupain dulu dan kita belajar dulu tentang larutan buffer ya. Krik krik krik. Garing ya lucuannya ya. Kita langsung masuk aja ke materinya. Larutan penyangga atau buffer ialah larutan yang dapat mempertahankan harga pH larutan meskipun ketika ditambahkan sedikit asam atau basa ke dalam larutan tersebut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, apabila suatu larutan itu kita tambahkan basa atau asam ke dalamnya, maka itu akan mempengaruhi nilai pH-nya ya, teman-teman. Namun, lain halnya dengan larutan penyangga atau buffer ini. Jadi larutan buffer ini seperti namanya penyangga, artinya dia dapat menyangga atau menahan ya. Yang artinya meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa, dia nilai pH-nya akan tetap stabil atau meskipun berubah, tapi dia tidak berubah terlalu drastis ya atau terlalu jauh. Nah, jadi itu adalah pengertian dari larutan buffer ya. Selanjutnya yaitu jenis larutan penyangga. Nah, jadi larutan penyangga ini ada dua, yaitu yang pertama buffer asam, yaitu larutan yang berasal dari asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya, yaitu contohnya CH3COOH ditambah dengan CH3COONA, di mana CH3COOH itu merupakan asam lemah ya teman-teman, dan CH3COONA itu merupakan basa konjugasinya atau garamnya ya. Nah, jadi karena di sini perlu kalian perhatikan, buffer asam ini itu berarti yang lemah itu asamnya ya, jangan sampai tertukar. Nah, jadi ketika buffer asam berarti yang lemahnya itu asamnya ya. Selanjutnya yaitu larutan buffer basa. Nah, buffer basa itu berarti adalah larutan yang terbentuk dari campuran basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya. Contohnya yaitu NH4OH ditambah NH4Cl, di mana NH4OH ini merupakan basa lemah ya teman-teman, dan NH4Cl ini merupakan asam konjugasinya atau garamnya ya. Nah, dan diperhatikan lagi, ketika dia buffer basa, maka yang lemah adalah basanya ya. Jadi di mana yang lemah itulah dia. Berarti kalau buffer basa berarti basanya yang lemah, kalau buffer asam berarti asamnya yang lemah ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu menentukan pH larutan penyangga. Nah, untuk yang buffer asam rumusnya itu karena dia asam, ingat di mana buffer asam ini tadi terbentuk dari asam lemah ditambah basa konjugasinya ya teman-teman. Jadi buffer asam ini tadi rumusnya karena dia asam, jadi di sini konsentrasi H+ ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G dikali valensi. Nah, apa itu Ka? Ka ini tetapan asam lemah ya. Jadi ini tetapan asam, sedangkan A ini ialah mol asam lemahnya tadi, berapa mol? Dan G ini mol garamnya atau mol dari basa konjugasinya dikali valensi dari basa konjugasi ini tadi ya. Jadi kalau dia valensi 1 berarti dikali 1, kalau dia valensi 2 berarti dikalikan 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu buffer basa. Nah, untuk buffer basa ini tadi terbentuk dari basa lemah ya teman-teman ditambah dengan asam konjugasinya. Diingat di sini kalau dia buffernya basa berarti di sini OH-. Nah, ini konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali valensinya ya. Ini bisa dilihat ini keterangan dari masing-masing rumusnya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat larutan penyangga. Apa sih manfaatnya? Bermanfaat enggak ya? Nah, tentu ya bermanfaat. Larutan penyangga ini memiliki manfaat yang banyak sekali. Bahkan ada beberapa manfaat yang sangat penting di tubuh kita ya teman-teman. Seperti yang pertama yaitu dalam mempertahankan pH dalam darah. Nah,
Jadi seperti yang kita ketahui, darah itu memegang peranan penting dalam sistem metabolisme, khususnya yaitu untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ya. Oleh karena itu, darah itu harus selalu berada pada pH tertentu nih teman-teman, yaitu pada pH 7,4. Nah, untuk mempertahankan pH tersebut, di dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga, yaitu contohnya larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat ya. Jadi penting sekali ya teman-teman larutan buffer ini. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan tingkat keasaman di air ludah atau di dalam mulut ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu tentu akan mempengaruhi tingkat keasaman di dalamnya. Contoh nih, kalau kita makan yang asam-asam seperti jeruk atau lemon, itu pasti akan membuat mulut kita masam ya. Nah, kadar pH di dalam mulut ini juga harus selalu konstan nih teman-teman, agar tidak merusak email gigi kita ya. Jadi email gigi kita itu harus pada kisaran 6,8. Bukan email gigi ya, sorry ya. Keadaan mulut kita itu pH-nya harus pada kisaran 6,8 teman-teman. Nah, jika mulut ini berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi kita akan terkikis sedikit demi sedikit nih. Akibatnya, kuman-kuman itu bisa mudah masuk ke dalam gigi. Serem ya teman-teman. Untuk mempertahankan pH tersebut, air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat. Keren banget ya teman-teman. Jadi kadang kita memikir sesuatu itu sepele, ternyata ada manfaat yang sangat besar di dalamnya ya. Nah, larutan penyangga ini bisa menetralkan asam sisa-sisa makanan. Jadi air ludah inilah yang menetralkannya ya teman-teman. Nah, seperti kakak ini makannya lahap sekali ya. Yuk kita lanjut ke selanjutnya, yaitu contoh soal. Nah, ini yang paling penting ya. Yuk kita mulai serius. Jadi nomor 1 yaitu berikut ini yang merupakan larutan penyangga asam adalah mana nih? Ingat tadi, kalau dia larutan penyangga asam berarti kecoret. Berarti dia larutan penyangga yang berasal dari asam lemah ditambah basa konjugasinya ya. Nah, diperhatikan opsi nomor A, H2SO4 dan SO4 2-. Yang B, H2CO3 dan CO3 2-. Yang C yaitu HCl dan Cl-. Yang D yaitu NH3 dan NH4-. Dan yang E yaitu CH3COH dan CH3COO-. Udah, kita perhatikan di sini dulu untuk opsi A, H2SO4 dan SO4 2-. Nah, perhatikan di sini H2SO4 ini merupakan asam lemah atau asam kuat. Asam kuat ya teman-teman. Jadi tips dari aku penting buat kalian semua untuk menghafalkan mana saja yang termasuk asam kuat, mana saja yang termasuk asam lemah, karena untuk mengerjakan soal itu penting banget ya. Jadi saran aku tolong dihafalkan. Nah, jadi karena ini merupakan asam kuat, otomatis yang opsi A coret ya, karena di sini yang kita cari itu asam lemah. Yang B yaitu H2CO3 dan CO3 2-. Nah, H2CO3 ini tergolong asam lemah ya teman-teman, jadi benar. Tapi CO3 2- ini bukan merupakan basa konjugasi dari H2CO3. Nah, seharusnya kalau dia basa konjugasinya, maka dari itu harus H2CO3 ini dikurangi 1 aja hidrogennya dari si H2CO3 ini. Sehingga seharusnya CO3 2- ini berubah menjadi HCO3-. Itu baru merupakan basa konjugasi dari H2CO3 ya. Sehingga opsi B juga salah. Nah, opsi C HCl dan Cl-. Cl otomatis salah ya teman-teman. Kenapa? Karena karena HCl asam kuat ya. Yang D NH3 dan NH4+. Nah, ini benar ya pasangan asam basa konjugasi, tetapi di sini yang diminta yaitu larutan penyangga asam. Sedangkan opsi D ini merupakan larutan penyangga basa ya, jadi juga salah. Dan opsi E itu CH3COAH dan CH3COO-. CH3COA itu asam lemah dan CH3COO- itu merupakan basa konjugasinya. Otomatis jawaban yang E benar. Nah, kita kasih love ya buat kalian-kalian yang baper. Jadi ini love untuk kalian semua ya.
Apa sih ya? Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCN 0,1 m dan 50 ml NaCN 0,2 m, nilai Ka-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 5 adalah A 9 min log 4, B 4 min log 5, C 5 min log 4, D 9 plus log 4, atau E 5. Nah, jadi kita perhatikan dulu di sini. Ini merupakan buffer atau bukan? Jadi di sini ada HCN. Ya, HCN itu asam lemah ya, teman-teman. Dan NaCN. NaCN itu merupakan basa konjugasinya. Berarti dia merupakan buffer ya. Nah, karena di sini HCN itu asam lemah, berarti dia termasuk ke dalam buffer asam ya, teman-teman. Nah, jadi karena dia buffer asam, otomatis nanti rumusnya akan menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensinya. Nah, sebelum kita masuk ke rumusan ini, kita cari dulu nilai mol asamnya berapa. Mol asam. Nah, mol asam itu rumusnya sama dengan konsentrasi dikali volume ya. Nanti di sini kita masukkan konsentrasinya berapa sih? Asamnya yang mana? Si HCN ya. Kita masukkan 0,1 ya konsentrasinya. Berarti di sini 0,1 molar dikali volumenya berapa? Di sini 100 ml HCN. Berarti volumenya 100 ml ya. Seharusnya di rumus ini volumenya itu dalam satuan liter. Tapi kalau kalian mau pakai dalam mili juga boleh. Nanti jadinya milimol ya hasilnya. Nah, jadi di sini kita buat kita ganti aja ya, 100 ml ini menjadi 0,1 liter. Nah, berarti 0,1 dikali 0,1 sama dengan 10 pangkat min 2 mol ya. Nah, ini untuk mol yang asam, sedangkan mol garamnya, mol garam sama dengan konsentrasi dikali volume. Berarti konsentrasinya berapa? Konsentrasi NaCN-nya 0,2 m. Berarti masukkan 0,2 m dikali volumenya berapa? 50 ml. 50 ml kalau kita ubah ke liter berarti menjadi 0,05 liter ya. Berarti 0,2 dikali 0,05 itu berapa? Ayo. Kalau aku sih biasanya jadi 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 5 dikali 10 pangkat min 2. Biar mudah ya. 2 kali 5 10. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 3. 10 dikali 10 pangkat min 3 berarti hasilnya 10 pangkat min 2 mol. Dah. Nah, berarti sudah dapat nih mol asam dan mol garamnya ya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Berarti konsentrasi H+ sama dengan nilai Ka-nya berapa? Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5. 4 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asamnya berapa? 10 pangkat min 2 per mol garamnya berapa? 10 pangkat min 2 juga ya. Dikali valensi dari NaCN-nya berapa? 1, berarti dikali 1. Berarti sama dengan ini, sama ya, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2, berarti kita coret jadi 1. Berarti 1 per 1 hasilnya 1, berarti tinggallah 4 kali 10 pangkat min 5. Itu konsentrasi H+-nya. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti hasilnya sama dengan 5 min log 4. Gimana Kak caranya kok jadi min log 4 kali 10 pangkat 5 jadi hasilnya 5 min log 4. Nah, jadi yang ada pangkat-pangkatnya, ingat di sini yang ada pangkat ini kalian ambil aja angkanya, jadi ke depan jadi 5. Baru min lognya ini dikalikan dengan angka yang di depan ini. Berarti 5 min log 4 gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian belajar aja matematika kembali tentang logaritma ya. Pokoknya hasilnya 5 min log 4 gitulah. Pokoknya jawabannya yang C ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Jika 50 ml larutan H2SO4 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan NH4OH 0,3 m, nilai Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Maka pH larutan yang terjadi adalah, nah, jadi ini buat teman-teman semuanya, yang paling penting dari larutan buffer itu ialah kalian mengetahui bahwasanya di buffer itu ada dua macam.
Jadi ada yang seperti contoh soal yang pertama tadi, yang dia sudah dalam bentuk bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus, karena dia sudah merupakan campuran dari asam lemah ditambah dengan garamnya, ya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya mol asam per mol garam, ya kan? Nah, tapi ada juga contoh soal yang seperti ini, dia masih dalam bentuk asam kuat yang akan dicampurkan dengan basa lemah, sehingga harus direaksikan dulu. Nah, jadi kalau untuk contoh soal yang seperti ini, kalian harus mereaksikan dulu reaksinya, baru kemudian dicari berapalah mol sisanya yang terbentuk itu tadi, ya. Jadi kalau untuk contoh soal yang ketiga ini memang agak sedikit lebih tinggi tingkatannya ya, tapi aku yakin ya, kakak yakin kalau kalian semua pasti bisa ya. Jadi kita langsung masuk ke jawabannya. Yang A 8 min log 2, yang B 8 plus log 5, yang C 6 min log 5, yang D 9 plus log 3, atau yang E 6 plus log 5. Nah, jadi ingat nih, kalau untuk di sini ini butuh konsentrasi tinggi ya. Jadi lihat, jika 50 ml larutan H2SO4 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan NH4OH 0,3 m, maka pH larutan yang terjadi adalah, jadi kalau dia masih dalam bentuk ada yang kuat dan ada yang lemah, kalau tadi kan sudah garam dan yang lemahnya ya, nah kalau ini kan masih ada yang kuat, jadi kita harus membuat dulu reaksinya. Jadi di sini kita tuliskan H2SO4 ditambah NH4OH direaksikan menjadi apa yo? Jadi apa? NH4 2 kali SO4 ditambah 2H2O. Kenapa 2H2O? Karena di sini nanti akan kita kali 2 ya. Kalian kan sudah belajar ya penyamaan reaksi, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, kenapa seperti ini? Karena H2SO4 itu SO4-nya nanti akan SO4-nya nanti akan bergabung dengan NH4, akan membentuk garamnya yaitu NH2SO4. Kenapa? Karena SO4 ini bilangan apa namanya? Lupa ya, bilangan apa? Bilangan oksidasinya, biloxnya min 2. Jadi NH4-nya otomatis harus dikali 2 ya. Nanti kalian paham sendiri lah itu reaksinya. Nah, jadi selanjutnya setelah kita reaksikan seperti ini, kita tulis awal bereaksi sisa. Nah, di sini zret. Awalnya berapa? H2SO4-nya disebutkan tadi nih, 50 ml larutan H2SO4 0,1 m. Kita pindah ke sini dulu ya, guys. Berarti mol H2SO4-nya berapa? Nah, berapa ayo? Berarti mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya berapa? 0,1 m ya. Dikali volumenya berapa? Volume 50 mili. Di sini boleh kalian pakai mili ya, tapi nanti hasilnya akan menjadi milimol. Nah, berarti 0,1 kali 50 mili berarti hasilnya sama dengan 50 milimol. Nah, ya. Berarti di sini H2SO4-nya ini 50 milimol. NH4OH-nya berapa nih? Nah, NH4OH-nya kita cari lagi. Mol NH4OH sama ya, berarti 50 mili 0,3 dikali 50 mili, 0,3 m dikali 50 mili. 0,3 kali 50 hasilnya yaitu berapa yo? Ini hilang 15 ya, 15 milimol. Bener nggak itu? Oh, ini sorry ya, hilaf, ini 5 ya seharusnya. Maaf ya teman-teman. Nah, ini aku coret ya. Kok bisa 0,1 kali 50 hasil 50 lagi? Dah, berarti di sini 15 milimol. Sudah. Nah, jadi di sini kalau untuk kalian sudah belajar stoikiometri, di sini ada yang dinamakan dengan reaksi pembatas. Nah, jadi reaksi pembatas itu kita harus mencari mana yang menjadi reaksi yang habis nantinya. Kenapa habis? Karena dia yang paling kecil ya. Jadi di sini harus kita bagi dulu molnya dibagi koefisiennya. 5 dibagi ini koefisiennya 1 ya. 5 dibagi 1 berarti 5. Sedangkan ini 15 dibagi 2 berarti 7,5. Mana yang lebih kecil, 5 atau 7,5?
lebih kecil 5 ya. Berarti yang akan menjadi reaksi pembatasnya ialah si 5 ini tadi. Berarti di sini dia akan bereaksi sebanyak 5 ini tadi ya. Berarti di sini karena ini koefisiennya 1, ini kita tulis bereaksinya 5 milimol. Nah, sedangkan ini kalau ini 5 ini untuk 1, kalau koefisiennya 2 berarti dia harus dikali 2. Berarti ini 5 dikali 2 berarti 10. Berarti bereaksinya di sini 10 milimol. Ya, teman-teman. Di sini awalnya belum terbentuk. Nih. Di sini koefisiennya berapa? 1. Berarti 5 dikali 1 berarti di sini juga tetap 5 milimol. Sedangkan ini 2 berarti 5 dikali 2 berarti 10 milimol. Sudah. Nah, di sisanya berapa? 5 dikurang 5 habis ya. Tidak ada sisa dari H2SO4. 15 dikurang 10 sisa 5 milimol. Ini awalnya nggak ada, dia lalu terbentuk 5, berarti dia sisanya 5 milimol. Sedangkan ini 10 ya, 10 milimol. Nah, tapi H2O di sini nggak digunain ya, karena yang kita butuhkan itu cuman yang lemah dan garamnya. Jadi perhatikan di sini. Nanti kalian akan belajar tentang titrasi asam basa, lalu kemudian hidrolisis garam dan larutan buffer. Nah, di sini penting untuk kalian untuk membedakan, oh, ini kita pakai rumus yang buffer kah atau garam kah atau asam basa kah. Nah, di sini perbedaannya. Jadi kalau di sini ada yang kuat direaksikan dengan yang lemah, kalau dia yang kuatnya habis, seperti contohnya yang ini, habis kan yang kuatnya, nggak ada sisanya. Dan yang lemahnya bersisa seperti ini, lalu terbentuk garamnya, itu berarti dia termasuk ke dalam buffer ya. Jadi buffer itu syaratnya kalau ada yang lemah bersisa dan kemudian terbentuk garamnya, berarti dia buffer. Namun ketika di sini contohnya ya, di sini H2SO4-nya bersisa, contoh sisa 5, sedangkan yang lemahnya itu habis, tidak ada dan terbentuk garamnya. Kalau dia sisanya yang kuat, berarti dia nanti termasuk ke dalam titrasi asam basa ya. Jadi nanti rumus yang digunakan yaitu rumus asam basa. Nah, sedangkan apabila direaksikan dua ini, lalu kemudian yang ini habis dan yang ini juga habis dan hanya terbentuk garamnya, nanti berarti dia termasuk ke dalam hidrolisis garam. Jadi nanti rumus yang digunakan juga rumus hidrolisis garam ya. Sampai di situ paham ya teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini kita langsung aja gunakan rumus dari, karena di sini NH4OH itu basa lemah, berarti dia buffer basa. Berarti rumus yang digunakan di sini OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam dikali valensinya. Kb-nya berapa tadi? Kb-nya disebutkan 10 pangkat min 5. Mol basanya berapa? Ini dia, ini basa lemahnya. Ini mol yang bersisa. Kita gunain yang bersisa ya, teman-teman. Nah, berarti 5 milimol, 5 milimol. Per mol garamnya, garamnya berapa? Ini garam, ini namanya garam. Gabungan dari asam tambah basa, itu namanya garam. Gunakan yang bersisa, berarti per 5 milimol lagi. Entah apa tulisannya. Nah, ini H2O nggak digunain ya, teman-teman. Dikali valensinya. Valensinya berapa dari garamnya ini tadi? Karena H2SO4 ini tadi valensinya 2, otomatis di sini kita kalikan 2 ya. Paham? Nah, di sini berarti 10 pangkat min 5. 5 dengan 5 dicoret, berarti tinggal 1 per 2. 1 per 2 itu diubah menjadi 0,5. Berarti ini kita konfigurasikan. Kita konversikan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6. Bisa ya, teman-teman? Ini konsentrasi OH-. Kita pindah ke sini ya. Sorry ya, agak berantakan. Berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya sama dengan berapa? Min log konsentrasi 5 dikali 10 pangkat min 6. Ingat tadi yang kakak jelasin. Ambil 10 pangkatnya ini 6, berarti tulis di sini 6, baru ininya dikali dengan angkanya, berarti 6 min log 5. Dah. Ini baru POH-nya. Berarti pH-nya berapa? pH sama dengan 14 dikurang POH 6 min log 5. Oh, kayaknya nggak muat ya, teman-teman. Sorry ya. 14 kurang 6 berapa yo? 8. Min kali min plus, berarti 8 positif log 5. Mana 8 positif log 5? Jawabannya yang
B. Nah, udah ya, selesai ya. Paham ya? Pembahasannya sangat paham ya, karena sangat jelas dan ringkas. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, sudah selesai video kali ini. Jadi kakak harap semoga semuanya paham dan mengerti tentang materi larutan buffer, dan semoga semuanya bisa mengerjakan soal-soal dengan baik ya. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Dan yang paling penting buat semuanya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.